Bab 8. Calon bini. Beberapa jam berlalu perbincangan mereka di ruangan Basten. Tentunya perbincangan-perbincangan yang tidak terlalu penting. Karena kedua insan yang dijodohkan itu hanyalah fokus pada berdebatan. Sementara kehadiran sang kakek hanyalah sebatas menyanjung kecocokan cucunya dengan Canari. Tentunya ini sebuah dilema di antara mereka berdua, entah pernikahan seperti apa kelak jika seandainya mereka jadian, ibaratnya bagaikan minyak dan air. Tidak terasa hari sudah menjelang sore, dan Canari kini sudah diantarkan oleh Basten pulang ke rumah. Sudah pasti di sepanjang perjalanan mereka yang ada hanyalah perdebatan-perdebatan yang tiada akhirnya. Chan, ayah dengar tadi dari ibu bahwa hari ini kamu ditolak bekerja di instansi yang menerimamu kemarin. Dan seharian ini kamu dari mana saja, sampai pulangnya tadi kesorean. Aguso, ayahnya Canari, mengawali perbincangan di saat mereka sedang kumpul makan malam. Dengan wajah yang masih terlihat kesal, ya, kita makan dulu. Nanti kalau aku beritahu sama ayah, entar makanan ini tidak habis kita makan karena rasanya yang tiba-tiba tidak enak nanti. Jawab Canari yang masih kesal dan kecewa. Selintas juga teringat di benaknya kata-kata pria itu tadi di ruangannya Basten. Salah satunya ialah saat pria itu berkata kepadanya, Chan, kalau kamu tidak bersedia untuk jadi calon istri cucu kakek, tidak apa-apa, karena yang sebenarnya kakek harapkan itu ialah Velti, kakakmu untuk jadi pasangan Basten. Sebenarnya hal itu diutarakan sang kakek kepada Canari saat sedang berada di ruangan Basten. Tujuannya supaya Canari benar-benar membuktikan bahwa kesediaannya sebagai calon istri Basten dia bisa mempertanggungjawabkannya, bukan hanya sebatas kata-kata. Namun gadis polos itu salah mengartikan. Kenapa kamu bicara seperti itu? Maksudmu apa? Sang ayah penasaran. Walaupun sebenarnya dia sudah tahu apa penyebab kenapa putri bungsunya itu sikapnya aneh seperti itu. Tidak ya, Chan hanya lapar aja. Wah enak nih kayaknya. Canari yang mengalihkan perbincangan itu sambil mengambil sepotong udang goreng kesukaannya. Memperhatikan Canari yang kelihatan kurang semangat karena banyak hal yang ia pikirkan, membuat semua orang yang sedang makan bingung mengartikan sikapnya. Gadis yang biasanya banyak candanya, kini tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis pendiam. Di sela-sela waktu itu, yang lain pada memikirkan cara supaya Canari bisa menjauh dan bisa batal semua perjodohan itu dengan Basten. Dek, tiba-tiba Velti memanggil adiknya. Namun Canari tidak mendengarnya. Canari. Panggilan kedua buat sang adik seraya Velti mengguncang tubuh adik bungsunya itu. Oh iya kak, kenapa kak, ada apa? Jawab Canari yang tidak teratur. Kenapa lu kayak gini dik, gak biasanya kamu begini. Kakak tahu, pasti kamu lagi mikirin penolakan kamu di instansi itu kan? Jangan khawatir kakak bantuin kamu nyari pekerjaan di. Gak usah kak. Gue udah ada pekerjaan. Gadis bungsu itu memotong pembicaraan kakaknya. Masa? Emang dimana lu kerja dek? Bukankah hari ini lamaran kamu udah ditolak? Perkataan yang membuat sang kakak penasaran. Di perusahaan calon suami gue. Canari menjawab perkataan kakaknya tanpa basa-basi yang berwajahkan segan melihat kakaknya. Seketika semuanya terkejut sambil menghentikan makan malamnya saat mendengarkan perkataan si Chan. Kemudian putri bungsu itu langsung menceritakan semua apa yang telah dilalui hari ini.
Mulai pada saat dia ditolak bekerja, pertemuan dia dengan calon suaminya yang menyebalkan itu, dan saat pertemuan dengan Pak Joko. Namun dari beberapa yang diceritakan gadis itu, dia tidak menceritakan keburukan calon suaminya itu yang sampai detik ini masih membuat dia kesal. Nak, sepertinya kamu tidak menceritakan yang sebenarnya tentang pria bajingan itu. Ibu tahu kamu berbohong. Pria seperti itu ngapain kamu harus nutup-nutupin sifat buruknya, nak? Shirley, sang mama, langsung menyimpulkan bahwa putri bungsu mereka itu belum menceritakan semuanya apa yang telah ia lalui hari ini. Gue serius loh, Mam. Beneran kok calon suami Canari yang katanya bajingan itu. Sejauh ini dia belum bersikap aneh kok samaku. Gadis bungsu itu berusaha membuat semuanya tidak khawatir dengan dia karena biar bagaimanapun juga pasti suatu saat pria itu akan menjadi suaminya. Lagian kakek sudah berpesan sama Canari agar tetap berhati-hati. Gadis bungsu itu langsung melibatkan sang kakek dalam percakapannya. Kakek, Aguso tidak meyakinkan bahwa ayahnya berkata demikian kepada putri bungsu mereka. Ya, itu sangat perlu, nak. Harus selalu berhati-hati. Apalagi cucu kesayanganku ini. Rudra, sang kakek, mengiyakan perkataan cucu bungsunya itu. Gue duluan istirahat dulu ya. Canari langsung pergi dari situ menuju kamarnya. Oh iya, kata kakek Joko juga tadi samaku. Bulan depan dia akan membelikan rumah baru buat Chan. Lagi-lagi dengan perkataan itu membuat semua yang ada di situ bingung memahami situasi yang sedang dialami oleh gadis polos itu. Sehingga satu kesimpulan bagi mereka bahwa rencana pernikahan dalam perjodohan itu akan segera dilangsungkan dalam waktu yang secepatnya. Hari demi hari telah berlalu kurang lebih 1 minggu. Canari telah membiasakan dirinya untuk datang ke perusahaan itu. Walaupun pada umumnya dia tidak tertarik dengan bidang pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Namun karena suasana di perusahaan itu yang sangat ramah dan nyaman terutama para staf dan karyawan yang lain yang selalu ramah padanya, membuat gadis itu terbiasa melewati kesehariannya di perusahaan itu. Namun satu hal yang selalu Canari hindari ialah bertemu dengan calon suaminya yang bajingan itu. Tetapi berbeda dengan hari ini, ketika jam pulang, Canari berencana berkunjung ke kafe tempat dia dan sahabat-sahabatnya mengcover lagi. Tapi saat itu tiba-tiba cuaca tidak bersahabat. Kedatangan hujan deras sehingga membuat Canari dan beberapa karyawan yang lain harus menunggu redanya hujan. Namun tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan Canari yang sedang berdiri menunggu redanya hujan. Chan. Suara seorang pria yang selalu gadis itu hindari akhir-akhir ini terdengar dari dalam mobil yang sudah terbuka kacanya. Canari pura-pura tidak mendengarkan panggilan pria itu, sampai beberapa karyawan yang sama-sama berdiri dengan dia di tempat itu melihat ke arah mobil itu yang ditumpangi oleh Basten, dan sekilas mereka lirik ke arah Canari. Chan. Lu mau ke kafe gak? Basten mengajak gadis itu yang masih berpura-pura belum mendengarkan perkataan Basten. Mbak, Pak Basten sedang memanggil Mbak, ucap salah seorang teman karyawan Canari di perusahaan. Woi, lu dengar gak? Ayo masuk cepetan. Kalau gak gue beritahu ke bokap lu kalau lu dan teman-teman lu masih nge-cover lagu di kafe itu. Kali ini Basten memaksa dan mengancam Canari gadis polos yang berwajah imut itu. Bus. Sial banget. Pria bajingan itu tahu kelemahan gua sekarang.
batin gadis mungil itu yang memang benar bahwa kebersamaan dia dengan teman-temannya mengcover lagu di kafe itu belum diketahui orang tuanya. Tanpa basa-basi gadis polos berwajah imut dengan pakaian rok di atas lutut itu langsung berlari menerobos hujan yang begitu deras langsung masuk ke dalam mobil calon suaminya itu. "Hello, what are you?" calon istriku yang imut. Basten malah menggoda gadis mungil itu karena merasa berhasil dengan ancamannya yang membuat Canari langsung masuk di dalam mobilnya. "Is, lu pikir itu lucu? Pakai bahasa Inggris segalalah, aneh," sentak Canari yang sebentar lagi akan terpancing emosi dengan perkataan-perkataan pria itu. "Is, wajar dong gue nanyain kayak gitu. Gua kan calon laki lu, dan lu calon bini gue. Kan gitu. Emang apa lagi coba kalau bukan calon bini gue? Kan gak mungkin calon bermain." Seperti biasanya pria itu menggoda gadis polos itu dengan kata-kata yang membuat Canari gak tertarik. "Amit-amit deh calon bermain," ucap Canari yang mulai kesal. "Iya calon bini. Calon berma***n di kasur." Lagi-lagi pria itu beralih pembicara ke hal-hal yang berhubungan dengan ***kes, hingga membuat gadis berwajah imut itu dengan pakaian rok di atas lutut merasakan bulu-bulu halus di tangannya merinding. "Memang, otak lu itu sudah dipenuhi dengan setan, isinya semua hanya tentang seks." Gadis berwajah imut itu langsung menarik rok bininya dan merapatkan kakinya. Melihat situasi itu, pria berbadan tinggi itu malah tertawa terbahak-bahak. "Dasar orang gila," suara kecil terucap dari bibir tipis gadis mungil itu. Mobil yang mereka tumpangi masih berjalan di tengah derasnya hujan. Walaupun keberadaan sang gadis di mobil itu hanya karena keterpaksaan. "Hei bocah, gua mau nawarin sebuah kesepakatan ama lu. Gimana, apa lu bersedia?" Kali ini pria berotak ***M itu bicara dengan serius. Lanjut ke bab berikutnya. Teman-teman Mas L, jangan lupa supportnya ya. Semoga teman-teman sehat selalu.